Siap, siap. Si anak SMA, sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Tidak apa-apa. Kamu setiap hari terlambat terus. Masih tadi malam main game sampai larut malam. Tidak apa-apa. Gibe. Kamu ini bukan anak SD lagi. Sekarang kamu sudah SMA, sudah besar. Jadi sudah bisa atur waktu kamu. Kalau kamu tidak bisa atur waktu kamu, bagaimana hidup kamu bisa teratur? Tugas yang pabrikan sudah dikerjakan? Belum, Bapak. Gibe. Tidak ada perubahan. Harus bisa atur waktu ya. Siap, Bapak. Bisa dengar? Dengar, Bapak. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gibe, masih berdiri di sebelah. Siap, Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Panggil satu orang untuk kita dalam doa. Pak Guru rentang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita memberkati kesehatan hati dan batin kita kepada Tuhan Bapa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut dalam dan kepercayaan saya tertulis dalam nama Bapa. Oke, baik. Terima kasih Ari. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Pak nasihati bukan hanya Gibe saja, tetapi untuk kalian semua. Jadi sekarang ini adik-adik bukan anak SD lagi ya. Sekarang sudah SMA, sudah besar semua. Jadi harus bisa membagi waktu. Nah, kalau tidak tahu membagi waktu, nanti seperti Gibe. Setiap hari datang terlambat, tugas juga tidak kerja. Jadi ini Pak bukan hanya kasih nasihat di Gibe, tetapi juga untuk adik-adik semua. Baik, Pak. Jadi harus bisa membagi waktu ya. Siap, Pak. Ada waktu untuk bermain dengan teman, ada waktu untuk belajar. Kalau malam tidur, jangan main game sampai larut malam seperti Gibe. Siap. Jadi Gibe bisa dengar. Benar, Pak. Jadi berubah sudah ya, minggu depan, besok tidak boleh terlambat lagi. Siap, Pak. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Bapak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Semuanya buka buku halaman 50. Jangan terlalu lagi ya. Oke, jadi hari ini kita masuk di materi yang baru. Pak mau bertanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Mas, Pak. Materi minggu lalu peraturan dalam permainan bola voli, Pak. Peraturan dalam permainan bola voli. Ya. Ada yang masih ingat peraturan dalam permainan bola voli apa saja? Masih, Pak. Pemain dilarang menginjak garis ketika melakukan servis. Oke, betul itu. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang peraturan dalam permainan bola voli. Sekarang kita masuk di teknik-teknik dalam permainan bola voli. Ada yang tahu teknik dasar dalam permainan bola voli? Oke, apa saja teknik dasar dalam permainan bola voli? Yang pertama smash, Smash, yang kedua servis. servis. Dibagi menjadi dua, ada servis bawah dengan servis atas. Oke, betul. Lanjut. Apalagi? Passing juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu passing bawah dengan passing atas. Oke. Yang terakhir block. Oke, semua yang kami sebutkan betul, tapi untuk lebih jelasnya adik-adik buka buku halaman 50. Siapa? Oke, anak-anak, waktu pembelajaran kita telah selesai, jadi sekarang waktunya kita untuk istirahat. Baik, Pak. Oh, sudah istirahat. Malam juga tidur. Kantin kok? Ayo kantin. Gas. Lapar tidak?
Mas, Dan Salah. lapar kok bos. Tadi di kelas ngomong apa sih? Tadi ini apa? Peraturan bahasa tentang peraturan bola voli dan teknik bola voli. Itu sah. Bisa. Itu sah, makanya Jangan terlalu tidur. jangan terlalu tidur dalam Woi. kelas. Christine, Nanti kaget nih. Gas, gas. Gas, gas. Gibe lu nanti sombolnya pemalas lah. Halo. Hai bro. Halo. Duduk. Ayo taman. Makanya malam tuh tidur. Makanya jangan cuma game terus. Malam juga tidak tidur, main game, tugas juga tidak kerja. Gimana? Depan suruh menghadap di Papua. Kenapa lagi? Lu buat apa lah? Dulu setiap hari. Setiap hari hanya dapat panggil dari ibu guru, bapak guru saja. Tadi gue tidur di kelas, kosong bahasa apa saya di kelas? Bahasa teknik-teknik dan habis itu sah, habis langsung jam istirahat. Tuh, mau keluar. Kayaknya minggu depan ada praktek. Ya bapak. dulu. Ibe, kamu tahu kesalahan kamu apa sehingga Bapak panggil kamu ke sini? Tidak bapak. Kamu ini sering terlambat. Pak juga dapat informasi dari guru yang lain. Kamu juga terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kamu ada masalah. Tidak bapak. Ibe, kamu sekarang sudah kelas 12. Mungkin Ibe juga bosan karena setiap hari dengar nasihat dari Bapak. Pak mau Ibe berubah sedikit demi sedikit. Mari sama-sama buat komitmen, harus bisa berubah ya. Siap bapak. Silakan masuk. Silakan duduk. Christine, kamu tahu kesalahan kamu apa? Bukannya biasa saya kerja terus dan kamu berdua aku terlalu Iya, kamu memang rajin, tapi dapat kabar yang kurang menyenangkan tentang kamu. Kamu juga tidak perlu tahu siapa yang kasih kabar ke Papa. Yang jelas, kamu itu Ibe, Christine. Kalian berdua satu kelas. Iya bapak. Oke.
Kalau kalian berdua terusan seperti ini, tidak ada yang bekerja sama dengan koruptor. Hah? Koruptor? Maksud Bapak apa ya? Iya, koruptor. Jadi kesalahan yang IP dan juga Kristen lakukan ini adalah salah satu contoh kecil dari korupsi. IP sering membuang atau menyiapkan waktu. Itu contoh IP telah mengkorupsi diri IP sendiri. Kalau Kristen telah mengambil kepunyaan orang lain untuk kepentingan sendiri. Nah, itu salah satu contoh kecil dari korupsi. Nah, yang Pak khawatirkan, kalau terusan seperti ini, maka nanti kedepannya akan membuat atau menumbuhkan karakter yang tidak baik. Baik Bapak, kalau begitu Bapak permisi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Aman San. Lama sekali. Ayo, Karena marah dari Panas. Iya. Mas San. Ayo, nanti kita Apa sih